Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya yakin begitu Anda gabung dengan kami, Anda salvok nih, bukan lihat ke Bung Rocky, tapi ada buku di sebelah kiri Bung Rocky. Kalau di layar sebelah kanan ya, itu judulnya itu Obat Dungu. Apa itu? Resep akal sehat. Itu apa maksudnya nih Bung Rocky? Ini buku bulan tulisan saya yang berapa bulan lalu dan banyak yang komplain kenapa nggak bisa diperoleh lagi di apa Shopee apa online. Tapi ternyata itu lagi dicetak lagi karena habis stoknya. Jadi sekaligus saya aja belum punya bukunya itu ada ada di Rizal di Hmm. Jaja Rizal tuh. Tapi nanti Oh, akan ada lagi dijual di online. ya, ya, ya. Oke, ini Jadi saya beritahu dulu nih bahwa buku ini Mhm. eh, kan mereka selalu WA saya mana bukunya Hmm. rock Hmm. gua aja nggak punya itu punya Hmm. punya Hmm. penerbit komunitas bambu dan kehabisan stoknya jadi banyak yang pesen 5 baru dapat satu ya kira-kira begitu jadi saya minta Hmm. maaf kalau atas nama komunitas bambu kalau banyak permintaan tapi belum bisa dipenuhi sepenuhnya. Oke. Yes, oke, itu promonya sedikit ya, Bung Rocky. Yang Ya itu mau, promo supaya bersabar ya. ya, 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 supaya yang dungu bisa jadi lebih sehat. Oke, tapi mari kita bicarakan soal soal PDIP ya. Hari ini akan ditutup rakernasnya. Nah, tapi karena kita ini kan rekamannya pada siang ini belum dimulai juga rakernas kita. Tapi lihat dari sudut yang berbeda, ini soal kelihatannya orang juga mulai mempertanyakan kira-kira regenerasi di kepemimpinan di PDIP. Karena bagaimanapun juga saya kira wajar kalau itu muncul pertanyaan karena Ibu Megawati kan sekarang usianya sudah 77 tahun ya, Bung Rocky ini cukup sepuh, cukup kalau tapi kalau sebagai politisi makin matang gitu dan Ibu Megawati kan kemarin nyinggung-nyinggung bercanda sama Puan soal apa gantian aja saya yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum gitu. Sementara kemudian putra Ibu Megawati yang lain yang dianggap juga cukup ideologis ya ini Prananda Prabowo tidak muncul selama 2 hari kemarin. Saya nggak tahu yang penutupannya muncul atau tidak. Ini menimbulkan spekulasi tentang masa depan kepemimpinan di PDIP gitu, Bung Rocky. Saya kira itu hal yang wajar karena pada saat Ibu Mega mengambil posisi yang kritikal, bahkan dengan terang-terangan mengatakan kami ada di luar, orang bertanya apakah prinsip-prinsip yang dianut oleh Megawati selama ini akan dilanjutkan oleh seseorang, mau Puan mungkin atau Prananda atau bahkan dari luar eh, kode Soekarnois yang walaupun bukan turunan Soekarno tetapi punya komitmen yang sama atau komitmen yang kuat untuk menghasilkan kembali PDIP yang berbasis pada Wong Cilik itu. Jadi Hmm. pertanyaan itu betul-betul pertanyaan yang strategis kalau harus dijawab sehingga tidak ada semacam saling interpretasi. Sebetulnya siapa yang akan Hmm. meneruskan PDIP, Mbak Puan atau Prananda, dan semua itu terkait dengan pikiran-pikiran Megawati yang akhir-akhir ini betul-betul membakar, meledak. Sejak dia menulis di Kompas, semacam uraian tentang demokrasi, lalu berupaya untuk masuk di dalam percakapan yang lebih konkret melalui amicus curiae kemarin di Mahkamah Konstitusi. Jadi semua hal yang menyangkut masa depan PDIP justru menjadi sorotan setelah Megawati memutuskan untuk di luar PDIP. Jadi orang berpikir kalau di luar apakah nanti juga penerus Megawati akan ambil sikap yang sama selanjutnya Hmm. sepanjang PDIP hidup itu akan terus membela Wong Cili dan tidak tergoda pada transaksi-transaksi pragmatis. Jadi kira-kira itu latarnya. Kenapa orang Ya, ya, bertanya, kenapa ya, ya. Prananda tidak ada? Ya, dan kemudian kalau kita itu menyimak soalnya pernyataan dari salah satu petinggi PDIP, ketuanya Said Abdullah yang menyatakan bahwa sampai sekarang ini Ibu Megawati itu masih dibutuhkan kepemimpinannya. Saya kira itu juga pernyataan yang kita bisa eh, menduga-duga mengapa kemudian Ibu Megawati sampai usia yang cukup lanjut itu masih dipertahankan. Itu pasti kan ada penjelasannya, Bung Rocky, mengapa itu harus dilakukan. Tentu orang bikin semacam kalkulasi kalau Mbak Puan yang menggantikan dan Ibu Mega kasih sinyal kemarin bahwa dia mau jalan-jalan aja Mbak Puan Hmm, aja yang hmm, hmm. pimpin Ya, ya. PDIP. Lalu orang menganggap kalau begitu itu sinyal pada Mbak Puan bukan pada Prananda misalnya. Tetapi sekali lagi ini partai itu mesti diolah dengan kapasitas sebetulnya kapasitas profesional tuh. Tentu memang secara historis tidak mungkin PDIP itu beralih atau mengalihkan watak ideologinya
selain Soekarnoisme, kan itu dasarnya tuh. Hmm. Jadi seolah-olah ada semacam kepastian bahwa hanya terah Soekarno yang bisa Ya. memimpin PDIP. Itu juga keliru karena Hmm. tetap partai ini mesti diasuh dengan pikiran-pikiran modern yang menganggap bahwa Soekarno itu harus direlevansikan dengan keadaan dunia. Soekarno harus dikembalikan pada posisi nawacita dia. Ini nawacita Soekarno, bukan 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 nawacita Jokowi, yaitu semacam upaya untuk menghidupkan kembali harapan kendati di ujung kekuasaan Pak Bung Karno pada waktu itu ada problem dengan kepemimpinan dia yang sebetulnya otoriter. Hmm. Tetapi kita mesti lihat bahwa sejarah PDIP juga ada sejarah untuk menentang otoriterisme. Dan kita tahu bahwa kontroversi pada Soekarno itu terjadi justru karena Orde Baru mendesoekarnoisasi peran dari Pak Karno. Jadi selalu ada problem sejarah di situ. Tetapi hari-hari ini orang melihat ide-ide Bung Karno itu dihidupkan kembali justru dalam keadaan dunia yang tidak punya pandangan tentang kerakyatan, tentang kemanusiaan, tentang human solidarity. Jadi Bung Karno dengan ide-ide itu justru dihidupkan kembali oleh tuntutan zaman. Maka Bung Karno direlevansikan kembali dengan keadaan dunia yang tanpa arah karena potensi perang dunia, lalu soal disparitas utara selatan, konflik ideologi yang berbasis pada kepentingan-kepentingan agama. Nah, semua itu kan relevan betul PDIP ucapkan hari-hari ini nih. Dan itu artinya PDIP harus ditumbuhkan kembali dengan prinsip-prinsip itu. Yang kedua tentu adalah siapa yang akan membawa prinsip-prinsip itu. Tentu bukan sekedar orang PDIP, sorry, bukan sekedar Terah Soekarno, tapi banyak kader yang juga mampu untuk mendalilkan Soekarno dengan relevansi hari-hari ini. Jadi sekali lagi itu kita hormati problem di dalam partai itu sendiri, tapi kita ingin supaya ada semacam kelanjutan pikiran Bung Karno justru dalam relevansi politik global dan lokal kita hari-hari ini. Oke, kalau soal Soekarno atau Tra Soekarno atau bukan, karena itu kaitannya dengan ide-ide yang dibawa Soekarno dan perdebatannya itu kan saya kira itu masih bisa jadi perdebatan ya Bung Rocky. Tapi fakta bahwa eh, peran sentral dari Megawati itu, saya kira nggak bisa diabaikan gitu ya, Bung Rocky. Jadi eh, saya kira memang karena ini karena terlalu lama juga Ibu Megawati di situ, jadi muncul juga keraguan gitu. Kalau kemudian itu diserahkan kepada orang lain, Hatta itu adalah terahnya Bung Karno, apakah bisa? Bagaimana situasi PDIP? Itu kan situasinya seperti itu. Saya kira kenapa muncul pernyataan bahwa Ibu Megawati masih dibutuhkan kepemimpinannya. Itu konteksnya tentu hari-hari ini karena akan tetap ada godaan pada PDIP untuk masuk pada kekuasaan. Hmm. Selama Pak Prabowo belum difinalkan, dilantik final sebagai presiden, tentu orang masih berspekulasi bahwa PDIP harus mampu untuk dipanggil ke dalam kekuasaan atau minimal PDIP diposisikan sebagai penyeimbang tapi bukan sebagai pengganggu. Kan itu yang jadi spekulasi hari-hari ini. Dan orang menganggap bahwa hanya Megawati yang mampu untuk menentukan secara final posisi PDIP, yaitu di luar pemerintahan tuh. Entah ke depan setelah Prabowo dilantik ada manuverring yang lain ya itu soal berikutnya. Tetapi Rakernas hari ini kan harus jadi penanda bahwa posisi posisi PDIP itu ada di luar. Dan untuk mengatakan ada di luar, itu hanya Ibu Mega yang mampu mengatakan Ya, ya, itu. ya, Tentu ya. Mbak Puan bisa mengatakan itu, tapi dengan bahasa yang mungkin samar-samar atau Hmm. Prananda mungkin lebih lebih tegas mengatakan itu, tapi orang anggap ya Prananda tetap anaknya Ibu Megawati, Puan tetap anaknya Ibu Megawati, dan nggak mungkin misalnya anaknya Ibu Megawati, Prananda atau Puan sedikit berselisih di dalam posisi PDIP. Jadi apa namanya, mommy takes it all itu, mother knows better, Hmm. kira begitu. Jadi Hmm. ibu tahu semuanya dan ibu yang secara keseluruhan memutuskan. Ibu Ya. Megawati saya maksud sebagai ketua PDIP. Ya, ini kan tentu saja berbeda dengan kalau kita bandingkan mungkin lebih pasnya seperti apa ya, dengan Demokrat gitu yang sama-sama partai keluarga begitu ya. Pak SBY dengan cepat mengalihkan itu ke Agus Harimurti Yudhoyono gitu. Tapi sementara Ibu Megawati mengambil peran yang berbeda, masih mempertahankan itu lebih lama dan saya kira di internal sendiri juga masih banyak sekali yang menahan gitu sampai kalau sampai Ibu Megawati Ya. keluar gitu ya. Tapi kita lihat partai-partai lainnya mesti didirikan tokoh, misalnya nanti Surya Paloh segala macam. Kita belum tahu seperti apa. Tapi saya kira kita membandingkan sekarang ini Demokrat dan PDIP. Bagaimana Anda melihat apa yang terjadi sehingga kemudian
SBY dengan cepat bisa mengalihkan itu pada AHY, sementara Ibu Megawati mungkin sekarang dalam situasi menimbang-nimbang apakah ke Puan atau ke Prananda. Ya, SBY partainya lebih lebih luwes karena nggak ada pikiran SBYisme itu kan. Karena Ah, SBY ya. datang Hmm, ketika Indonesia membutuhkan demokrasi hmm, dan Ibu Mega sebaliknya tiba sejak Soekarno mengucapkan Wong Cili. Jadi ya. dua genealogi yang berbeda. Karena Hmm, itu posisi-posisi yang kita sebut sebagai kelanjutan itu bagi Megawati nggak mungkin ya, Megawati ya. apa namanya tidak peka dengan keadaan, lalu menganggap bahwa kalau bukan keluarga Soekarno, ideologi Soekarno itu bisa direvisi sebetulnya, atau Hmm, dalam tradisi Rusia misalnya itu revisionis itu dari hmm, pikiran-pikiran Marx, Lenin, Stalin, kan nggak ada di dalam teori demokrasi bahwa pikiran itu direvisi hanya karena perkembangan keadaan tuh. ya, Nah, ya. bagi Megawati tentu pikiran Bung Karno itu bukan direvisi, tapi direlevansikan dengan keadaan Ya. sekarang. Hmm, Dan itu sebetulnya buat saya ada banyak tokoh yang mengerti tentang pikiran Bung Karno dan bahkan menulis disertasi tentang hmm, pikiran Bung Karno tuh. Saudara Hasto mengerti bagaimana Bung Karno mengaktifkan Indonesia dan itu yang diingat sebagai profil kemampuan Soekarno untuk mengguncang dunia. Lalu ada siapa yang nulis juga tentang Pancasila dan Soekarno itu. Dua-duanya ada disertasi. Saya baca dua-duanya. hmm, ya. eh ada ya, jadi saya kira ada lusinan orang di PDIP yang mampu untuk mengaktifkan kembali dan merelevansikan pikiran Bung Karno tuh. Karena selama ini dianggap bahwa PDIP memakai pikiran yang udah kuno, yang udah tua. Tapi nggak ada pikiran yang kuno dan tua. Pikiran itu direlevansikan dengan keadaan. Hmm, Demikian misalnya kita lihat pikiran-pikiran pendiri negeri kita, apalagi Bung Karno itu jadi relevan dengan keadaan sekarang. Krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis persahabatan manusia, itu kan dalil yang kita kita terima dari para founding parents kita dan terutama Bung Karno, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, persahabatan internasional. Dan itu ada pada banyak tokoh di PDIP. Nah, ya. Pak SBY itu tidak datang dengan tradisi itu. Pak SBY datang untuk membentuk partai politik karena dia menganggap bahwa demokrasi memang mesti dihuni oleh partai-partai politik. Jadi tidak ada genealogi yang setajam PDIP di dalam sejarah politik kita. Ya, kendati Anda menyatakan bahwa pemikiran Soekarno itu tidak harus terah Soekarno gitu, tapi saya kira kepentingan pragmatis dari PDIP sendiri dan juga tentu saja kepentingan dari terah Soekarno ini nggak jauh-jauh pasti akan jatuhnya ke tangan terah Soekarno juga ya, dan saya kira itu nanti juga akan diamini oleh semua kader di PDIP. Tapi pertanyaannya sekarang kan kalau kita ngomongin terah Soekarno ya yang langsung sekarang tentu saja putra-putrinya Ibu Mega ya, dan sini ada dua orang kan, Bung Rocky ya Prananda dan kemudian Mbak Puan. Mbak Puan ini sudah jadi pejabat publik. Dan publik saya kira bisa ngukur seperti apa kemampuan dia dan seperti apa pilihan sikap-sikap politiknya begitu. Sementara Prananda ini lebih misterius gitu sesungguhnya ya, karena dia tidak pernah muncul di publik, hanya orang hanya melihat dia sering tampil mendampingi Ibu Megawati dalam momen-momen penting. Iya, tentu kita dapat banyak bocoran dari Ya, dalam ya, 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 tentang ya. watak watak Prananda atau karakter Puan. Hmm. Tetapi sekali lagi ini partai yang harus diekspos ke publik itu. Ya, orang mau tahu sebetulnya landasan berpikir Prananda itu apa. Tentu kita bisa intip pikiran-pikiran Soekarno lewat pidato-pidato Ibu Mega, dan Hmm. mungkin kita tahu bahwa bagian-bagian tertentu masih dibicarakan antara Prananda dan Puan. Lalu kita bisa hitung juga secara hipotetis pasti ada beberapa pakar yang merapikan pidato-pidato Ibu Mega. Ya. Tetapi sekali lagi, ekspos publik itu memerlukan tampilnya seseorang untuk mengatakan bahwa saya mengerti Soekarnoisme bukan sekedar karena saya cucunya Bung Karno, tapi karena Hmm. pikiran-pikiran Bung Karno itu saya selami dan saya alami, lalu saya ucapkan itu sebagai dalil di dalam berpolitik. Prananda mesti datang dengan pikiran semacam itu. Kalau Mbak Puan kita udah tahu tuh, dia udah bicara banyak hal. Tapi tentu yang misterius tadi itu, yang ingin orang ketahui itu, sesuatu yang misterium tremendum itu, apa namanya, Hmm. mengandung misteri tapi sekaligus menggetarkan. Jadi poin kita selalu dalam upaya untuk memuliakan atau memulihkan demokrasi yang diberantakkan oleh Pak Jokowi, mesti ada public expose tentang siapa penerus PDIP nanti. Kendati secara formal organisasi mesti diproses dalam Kongres, tetapi
kita gampang menduga-duga kader-kadernya pasti adalah anak-anak Ibu Mega tuh. Nah, Ya, jangan sampai Ibu Mega dipojokkan seolah tidak bisa membuat pilihan karena ada persaingan internal dalam partai. Tentu saja ada persaingan internal karena watak individu tidak mungkin disamakan antara Prananda dan Puan misalnya. Tetapi buat sementara tentu Ibu Mega menganggap ini ada yang krusial, paling nggak mungkin sampai Oktober nanti itu. Karena ya. potensi PDIP untuk diintip kembali oleh sebut aja lawan-lawan politiknya dalam tanda petik itu memerlukan kesulitan kepemimpinan dan hanya Megawati yang mampu untuk merekatkan potensi kimia PDIP itu berantakan. Jadi sekali lagi ini rakernas yang memang sangat strategis. Orang menunggu siapa yang kira-kira dapat sinyal untuk meneruskan PDIP dan sekaligus mengetahui bahwa posisi PDIP adalah di luar kekuasaan. Itu saya kira dua hal yang mungkin kita tunggu dalam beberapa jam ini untuk diucapkan melalui pidato penutupan atau kesimpulan rakernas. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Siap, 0% Ya. ya buat kita. Yes, thank you.